Baik, saudara-saudara semua, semoga masih tetap semangat dalam belajar atau dalam mempelajari fikih jinayah. Kemudian setelah kita mempelajari tentang apa itu jarimah, perlu juga kita untuk memahami apa itu jinayah. Jinayah secara etimologis atau bahasa atau asal usul kata, jinayah berasal dari kata jana yajini jinayatan, yang berarti berbuat dosa. Kemudian secara terminologis atau secara istilah, jinayah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda, dan lainnya. Memahami fikih jinayah ini atau dalam bahasa Indonesia yang sama-sama kita ketahui, hukum pidana Islam menurut para ahli. Menurut para ahli fikih jinayah ataupun hukum pidana Islam ini, ada beberapa pakar yang menyampaikan definisi tentang fikih jinayah ini. Pertama, kita akan kutip terlebih dahulu apa pengertian yang disampaikan oleh Muhammad Ihsan dan Muhammad Hendiro Susila. Fikih jinayah digunakan secara teknis dalam hukum Islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana atau kejahatan. Ini dalam bukunya yaitu Hukum Pidana Islam, sebuah alternatif. Kemudian ahli yang menyampaikan pandangannya tentang hukum pidana atau fikih jinayah ini yaitunya Suparma Usman. Suparma Usman mendefinisikan hukum pidana yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut tindak pidana atau kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal, harta benda, dan lainnya. Ini berdasar dari bukunya yaitu Hukum Islam, Azas-azas dan pengantar studi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Kemudian perlu juga kita ketahui apa definisi menurut Muhammad Daud Ali. Hukum jinayat, hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah takzir. Ini dalam bukunya Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui apa pendapat dari Abdul Qadir Audah. Beliau memberikan pandangan tentang fikih jinayah ini atau hukum pidana Islam ini. Menurutnya, dalam terminologi syarak mengandung pembahasan perbuatan pidana yang luas, yaitu pelanggaran terhadap jiwa, harta, atau yang lainnya. Jumhur ulama menggunakan istilah jinayah untuk pelanggaran yang menyangkut jiwa dan anggota badan. Ini perlu kita garis bawahi. Ini menurut jumhur ulama ya. Adapun sebagian ulama lainnya membatasi pengertian jinayah hanya pada jarimah hudud dan kisos. Dengan demikian, ini penting ya, perlu diketahui oleh saudara-saudara semua, istilah jarimah dan jinayah dalam terminologi syarak adalah sama. Saya ulangi lagi.
Dengan demikian, istilah jarimah dan jinayah dalam terminologi syarak adalah sama. Berdasarkan hal tersebut, penamaan fikih jinayah sebagai bidang ilmu yang membahas berbagai bentuk perbuatan atau tindak pidana adalah benar dan sejalan dengan pengertian dan kandungan jarimah. Oke, sampai di sini saudara-saudara sudah memahami tentang jinayah.